Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ahibai, azakumullah wa iyyakum jami'an. Hati itu ibarat sebuah tanaman. Seorang petani kalau pengen tanamannya itu membuahkan atau menghasilkan panen yang baik, tentu seorang petani itu harus merawat dan menjaga tanamannya itu dengan baik. Ia harus memberi nutrisi untuk tanamannya, ya. Kemudian juga membasmi hama dari tanaman tersebut, ya. Nutrisi untuk tanaman itu misalnya seperti air, kemudian pupuk, sinar matahari, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, juga harus membasmi hama, ya, membasmi hama dari tanaman tersebut, ya. Sama dengan hati kita, ya. Hati kita itu kalau pengen membuahkan buah yang baik, ya, hati kita kalau pengen membuahkan buah, yaitu perilaku kita, ya, buah dari hati kita berupa perilaku yang baik, maka kita harus memberikan nutrisi juga untuk hati kita, ya, dan membasmi hama dari hati kita. Ya, bagaimana kita itu pengen perilaku kita baik, ya, pengen dapat buah yang baik, tapi kita tidak merawat tanamannya, ya. Kita pengen perilaku kita baik, pengen akhlak kita baik, ya, tapi kita tidak pernah merawat dan memperhatikan hati kita. Lantas, apa yang menjadi nutrisi bagi hati? Ya, banyak sekali nutrisi untuk hati. Kalau kita sempitkan itu menjadi dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Yang pertama, kenapa kok ilmu itu bisa menjadi nutrisi untuk hati? Karena ilmu itu adalah cahaya. Inna anzalna ilaikum nuran mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami itu telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang, cahaya yang jelas. Yaitu apa? Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk kita, ya, isinya Al-Quran itu ilmu. Kalau kita itu mau mempelajari Al-Quran, kita itu mau berpetunjuk dengan petunjuk Al-Quran, ya, maka hati kita akan terang, ya. Hati kita akan terang, dan ketika hati itu terang, ya, hati itu istilahnya bercahaya, bukan bercahaya nyala, bukan, maksudnya itu istilahnya hati itu tersinari dengan ilmu, tersinari dengan Al-Quran, ya, maka hati itu akan bisa membedakan mana kebenaran, mana kesalahan, mana yang hak, mana yang batil, mana kemaksiatan, mana ketaatan. Ketika hati terang, kita akan bisa melihat itu. Ya, beda dengan hati yang gelap, ya, hati yang tertutup, ya, maka hati yang gelap itu tidak akan bisa melihat atau membedakan mana yang hak dan yang batil. Ya. Kata Allah, wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Karena Al-Quran itu menjadi pembeda. Kita tuh istilahnya kalau kita itu mau belajar Al-Quran, kita itu mau mendalami isi Al-Quran, kita mau belajar ilmu, maka kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, nutrisi bagi hati kita adalah amal. Ya. Amal yang seperti apa? Hati itu akan ternutrisi dengan amal, yang mana amal itu adalah amalan yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita itu menjalankan amal, ya, menjalankan kebaikan, menjalankan amal soleh hanya sekedar istilahnya menggugurkan kewajiban, ya, kita itu enggak serius, ya, maka amalan yang kita kerjakan itu tidak akan menjadi nutrisi untuk hati kita. Maka kalau ada orang bilang, loh, kok aku tiap hari sholat tapi kok gini-gini aja hidupnya, ya, maksiat tetap jalan, ya, kemudian zina tetap jalan, pacaran tetap jalan, padahal aku sholat, ya, itu gak mengherankan. Kenapa? Karena sholatnya tidak bisa mencegah dari keji dan mungkar. Sholat yang bisa mencegah dari keji dan mungkar itu yang seperti apa? Yang ketika didatangi sholat itu, ya, bisa menjadikan kita ingat kepada Allah. Maka kata Allah mengatakan apa? Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah, kita itu sholat, ya, ya, untuk ingat Allah. Aqimis salat, kata Allah itu di dalam ayat ini Allah menggunakan sirah aqim, ya, tegakkanlah sholat, ya, yang mana sholat ini sholat yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan bukan sholli, bukan sholat atau bukan,
tapi tegakkanlah sholat. Maksudnya itu kita sholat itu betul-betul mendatangkan rukun-rukunnya, ya kewajiban-kewajibannya, syukur-syukur bisa sunnahnya. Yang mana ketika kita jalankan sholat itu dengan baik, dengan hati kita, ya betul-betul menjalankan, maka sholat itu akan menjadi pengingat kita kepada Allah. Dan ketika sholat itu bisa menjadikan kita ingat kepada Allah, maka sholat itu buahnya tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita itu sholat kita itu menjadi kita ingat sama Allah, bisa menjadikan kita itu mencegah dari keburukan, kemungkaran, maka akan membuat hati kita bahagia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Karena yang bisa membahagiakan hati, yang bisa menenangkan hati itu hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nutrisi yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah selain kita memberikan nutrisi untuk hati, kita harus membasmi hama dari hati kita. Apa yang menjadi hama bagi hati? Dosa dan maksiat. Ya, kita sudah ngisi nutrisi terus tapi maksiatnya jalan terus, ya maka kotorannya atau hamanya nggak akan hilang. Ya, kita udah capek-capek nyiramin, ya sudah capek-capek mupuk, sudah capek-capek kita jemur di bawah sinar matahari, ya kita kasih nutrisi, tapi kok hamanya kita tidak hilangkan, maka sia-sia. Kok bisa dosa itu jadi hama bagi hati? Apa kata Nabi SAW? Innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba itu kalau berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, maka di hatinya itu akan dikasih istilahnya titik. Ya, hati itu kan masih bersih ya, dikasih titik hitam, ya. Kemudian fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia itu tobat, ya dia itu berlepas diri dari dosa tersebut, ya dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dibersihkan, ya titiknya tadi akan dihapus. Wa in ada sida fiha, tapi kalau dia itu balik maksiat lagi atau bahkan dia malah enggak tobat, ya dia itu maksiat malah lanjut, malah tigas lagi maksiatnya, ya zida fiha, ditambah lagi titiknya itu, ditambah terus titiknya, semakin maksiat terus, semakin ditambah hatta ta'luwa qalbuhu, sampai hatinya jadi hitam, sampai hatinya jadi gelap. Dan hati yang gelap tadi kita sudah sampaikan tidak akan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Hati yang gelap, hati yang hitam itu tidak akan bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagai seorang muslim kita harus menjaga hati kita. Ya, jangan sampai hati kita itu terkotori, ternodai dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.